Hai guys, welcome back to my kitchen. Masih hubungannya dengan selai-selean. Kali ini saya share lagi. Ini sebenarnya resepnya sudah pernah saya share sebelumnya, tapi saya bikin lagi aja karena lagi pengen makan selai strawberry, ya, pakai selai strawberry. Ini selai strawberry ini bisa juga selain buat olesan roti, bisa juga buat isian. Nah, ini kita bikin yang untuk selainya ya. Setelah cuci bersih, kemudian dipotong-potong. Nah, jadi ini nanti biar dia enak. Ini sekitar 200 gram stroberinya. Ya, selain strawberry kita juga sebenarnya bisa menggunakan raspberry, blueberry ya dengan komposisi yang sama, atau juga bisa mix berries. Sekali lagi kita siapkan panci yang berbahan dasar tebal. Yang ini loh guys ya. Jadi ini selalu kegunaannya memang untuk semua yang karamel dan lain-lain itu dia bikin selai ya. Itu tidak cepat gosong. Oke. Nah, untuk selai strawberry ini kita campur semua di sini. Ya. Ya ini kita tambahkan gula. Kemudian ini strawberry sebenarnya tidak saya blender karena saya maunya sedikit lebih chunky gitu ya. Kalau blender nanti kayak di toko gitu. Jadi kita mendingan nanti dia akan hancur dengan sendirinya di sini gitu. Dan ini kita tambahkan air sedikit. Dan perasan jeruk lemon. Ini dimasak dengan api kecil terus ya sampai lembek. Nanti tinggal kita hancur-hancur nyempetin aja di sini gitu ya, supaya dia hancur dengan sendirinya karena itu ya membuat dia perbedaannya dengan homemade homemade jam dengan jam yang sudah dari pabrikan. Ini masih kita masak dengan api kecil ya. Ini kita tambahkan sedikit garam biar balance. Garam selalu diperlukan untuk membalancing something yang manis gitu ya. Jadi dia rasanya nanti nggak manis aja, tapi nanti ada sedikit sensasi sweet and sour gitu ya. Karena nanti memang kita akan masukkan lemon nanti. Jadi lemon itu selain berfungsi sebagai balancing juga, tapi dia juga membuat pektin pada buah sehingga dia bisa mengental. Sembari dibejek-bejek. Ya, ini belum ya, Ibu ya. Ini masih terus digoyang sembari dihancur-hancurkan. Nah, tips and tricksnya untuk selai strawberry ini, kalau kita beli fresh strawberry di pasar, ya, minta sama abangnya ini suruh nunggu sampai 2 hari, ya. Jadi udah mau overripe, kayak udah mau kadaluarsa, tapi dia sebenarnya itu bagus buat bikin jam. Ya, kalau strawberry yang fresh itu bikin salad, kemudian dimakan itu aja gitu ya, itu enak, di jus. Nah, kalau sudah kematangan, itu sebenarnya bagus buat dibikin jam seperti ini. Jadi harga juga bisa separuh harga. Itu negosiasi yang saya lakukan di pasar. Karena di mana-mana memang gitu. Kalau untuk membuat jam atau selai biasa apa yang berlebih, ya kayak mangga, misalnya selai mangga, itu dia udah mau overripe, tidak bisa dijual lagi sebagai fresh mangga, dipakailah buat bikin jam atau chutney atau acar ya, buat di beberapa tempat di Asia itu dia seperti itu. Kalau durian kita dibikin kayak di Palembang dibikin tempoyak gitu ya. Nah, jadi memang yang kita memang suka cari-cari yang yang sedikit overripe tapi bisa menghasilkan satu yang enak juga. Jadi kalau untuk ide bakulers gitu ya, itu sebenarnya di situ kita bisa dapat margin yang bagus karena harganya kalau fresh strawberry yang fresh kan mahal. Nah, ini kita dengan bisa separuh harga tapi tetap kualitas tetap bagus karena dia makin overripe, warnanya makin bagus ini lihat. Lihat ini kan warnanya bagus merah sekali gitu ya. Kalau dia masih fresh itu warnanya nggak terlalu merah seperti ini. Jadi the more ripe the fruit atau makin matang buahnya makin enak kalau dibikin jam. Tapi jangan sampai kematangan banget ya, itu namanya busuk. Nah, ini untuk kekentalannya ini kita makin lama dia akan turun. Ya, nanti untuk supaya kalau misalnya kita mau bikin semi gitu ya nggak terlalu chunky, berarti separuhnya kita ambil blender separuhnya, kemudian dimasukkan kembali gitu ya. Jadi itu caranya buat kalau kita bikin sedikit lebih berbody ya, dalam arti maksudnya ada purenya tapi juga ada chunky-nya. Kalau ini kita lebih ke yang chunky. Nah sekarang jadi lemon di sini dia acting sebagai natural pectin. Pectin itu adalah salah satu yang dia bisa mengentalkan secara natural untuk biasanya digunakan untuk
pembuatan jam atau selai maksudnya. Kadang saya bilang jam itu jam, bukan jam ya, tapi jam atau selai. Olesan. Nah, kalau buat isian, ya seperti isian donat atau isian roti, itu ditambahkan maizena sedikit. Jadi supaya dia sekitar 1 sendok makan sampai 2 sendok makan. Dicoba dulu, kemudian habis itu nanti setelah dingin dia akan mengental, nanti itu dia bisa di piping ke dalam donat atau juga di dalam isian roti. Ya. Jadi kita kasih maizena itu supaya dia tidak melebar ya, jadi dia akan cukup steady pada saat dia dimasukkan ke dalam roti ataupun di isian kepada donat, jadi dia tekstur dan konsistensinya pas gitu ya, nggak terlalu jadi ini sembari menanti saat-saat yang tepat untuk mengangkat ya setelah dia cukup hancur dan konsistensinya dapat. Nah itu ini juga ide bahwa kayak ini bisa selai strawberry ini bisa digunakan untuk campuran misalnya yogurt ini untuk healthy ya, untuk yang mungkin sedang menjaga diet dan body gitu ya, jadi bisa dicampurkan dengan yogurt supaya sedikit supaya ada flavor strawberry-nya. Campur dengan susu strawberry di blender, bisa juga. Milkshake campur dengan es krim, enak juga. Toppingan cake juga bisa. Isian daripada lapisan dari cake misalnya mau ditambahkan ini bisa juga. Mau dikasih di atas cheesecake bisa juga. Jadi ini sudah selai itu memang multifungsi ya. Jadi bukan cuma dimakan begitu saja, tapi dia punya variasi yang sangat banyak. Jadi apa yang kita lakukan di sini adalah kalau kita sering ke pasar, mungkin melihat bahwa jangan biarkan itu buah-buah membusuk. Beli sebelum busuk, kemudian kita olah. Bisa menghasilkan satu produk yang baik. Ya. Contohnya, strawberry, nanas. Ya. Mungkin papaya itu harus di-mix biasanya. Kalau papaya sendiri agak terlalu cair. Tapi banyak sekali buah-buah lain yang bisa kita pakai. Jadi, pick the right time, pick the right moment, bikin sesuatu yang berkualitas sebelum dia jadi waste atau jadi sampah gitu ya, jadi sayang. Oke? Nah, ini sudah selesai sampai gini guys ya, nanti kan dia akan kental sendiri ya. Memang kita maunya kentalan selai ya, jadi bisa di spread. Kalau nanti dia terlalu turun juga, nanti dia jadinya terlalu keras, jadi malah jadi nggak bisa spreadable, tidak easy, tidak gampang untuk dioles ya. Nah, ini sudah ya, nasi seperti saya bilang tadi, kalau mau lebih halus bisa juga misalnya campur ya, separuhnya kita blender, terus kemudian ditaruh lagi di sini. Kalau mau ditaruh di botol, pastikan botolnya steril ya guys. Jadi botolnya direbus dulu ya, atau dikukus, direbus paling bagus 5-10 menit, kemudian angkat. Ya, tapi suhunya harus bagus ya, jangan dari tempat dingin botolnya dimasukin ke rebusan nanti pecah gitu. Tapi hanya untuk mensterilkan. Ya, nah ini kita dinginkan sebentar, kemudian nanti baru kita masukkan ke dalam ini untuk didinginkan ya. Kalau saya taruh di sini. Kalau misalnya enggak, bisa juga kita kalau ada jar, kita masukkan di jar. Ivan ini lihat ya, tadi habis meres lemonnya, no waste. Bisa jadi lemon water ya, ini tinggal diminum. Kalau yang suka kasih jahe slice dikit, kasih madu dikit, enak ya. Oke guys, nah jadi ini jam kita kali ini ya, kayak jam session gitu ya, tapi ini adalah bikin selai. Nah sudah jadi guys, ini selai strawberry kita. Besok tinggal kita makan dengan home baked bread atau dengan toast aja juga bisa. Jadi see you guys in the next episode. Strawberry-nya sudah jadi tinggal nanti besok di aplikasi atau langsung dipakai makan pagi breakfast dengan toast atau dengan yogurt supaya sehat. Oke guys, segampang itu kan? Jadi bikin yuk bareng-bareng. Nanti share ke saya di Chef Next Tanker. Oke guys, sampai ketemu di next episode berikutnya.